kami sering ketemu kasus baja ringan ambruk gitu ya. Share dari media sosial, Iya. tiba-tiba kalau udah hancur itu kan kayak remek gitu ya. Sekarang yang masalah adalah koneksinya. Berapa Betul. jumlah skru yang dibutuhkan? Itu yang nggak bisa, Pak. Biasanya kegagalan dari situ awalnya. Halo rekan konstruksi, kembali lagi kita berjumpa di podcast Construction Corner bersama topkonstruksi.com. Kali ini saya, Dandung Srihartinto, akan mengajak rekan konstruksi untuk mengetahui lebih dekat insan konstruksi tanah air. Nah, pada kesempatan kali ini Construction Corner kedatangan tamu yang merupakan insan konstruksi yang produknya telah kita kenal secara luas ya Mas ya. Nah, ini kita kehadiran Mas atau Bapak ini, Mas aja lah. Mas aja. Mas Ahmad Basuni. Beliau adalah Specification Manager dari NS BlueScope Laisak gitu ya, Iya, Laisak. Laisak. Nah, ini bahasa susah ini. Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke ya, jadi BlueScope ini perusahaan yang saya kenal sudah lama sebenarnya. Bahkan mungkin salah satu pionir di bidangnya kalau nggak salah pada saat itu. Oke, teman sekalian, kita akan ngobrol-ngobrol di sini di podcast kita. Nah, Mas Basuni, kalau tadi kan saya udah kenal, bahkan mungkin saat saya masih kuliah mengenal nama ini. Pasti Pak. Pasti ya? Pasti ya, oke. Boleh dikenalkan sebentar dong, sejak kapan sih, kan ini di Indonesia ya, tentunya di luar adalah, kemudian membuat fasilitas produksi di Indonesia. Ya. Boleh diceritakan mungkin di sananya, kemudian mulai di Indonesia kapan gitu. Silahkan Mas Basuni, cerita-cerita nih. Iya, dulu. Terima kasih Pak Dani. Jadi sebenarnya Laisak itu nama seorang, jadi nama lengkapnya itu John Laisak, dia founder kami. Itu didirikan Laisak itu tahun 1853. Oke. Jadi di sana awal produksinya waktu itu kolonialisasi. Jadi banyak industrialisasi logam di sana di Inggris dan sekitarnya. Berkembang sampai paling besar di Australia. Di Australia cukup besar karena di Australia juga ketemu ada sumber-sumber tambang ya. Tambang ya. Jadi Australia tempatnya banyak. tambang lah ya. Akhirnya berkembang di Indonesia masuk tahun 73. Oh, lama ya? Iya, saya sendiri belum lahir, Pak. Oh, saya udah 2 tahun lah. Udah 2 tahun. Jadi 73, yang menarik awal-awal produknya itu mungkin Bapak kenal BRC? Pagar BRC? Oh iya, rumah saya dulu masih BRC itu. BRC itu adalah company kami, Pak. BRC Laisak. Namanya BRC Laisak ya? Betul. Jadi itu inovator pagar BRC itu Betul. dari Laisak? Iya, jadi BRC kemudian berkembang menjadi penutup atap metal. Metal ya? Bapak tahu produk Spandek? Spandek, tahu lah. Itu brand kami. Spandek ya. Bahkan tahun tadi membahas mengenai baja ringan. Ya. Itu salah satu pionir kami memproduksi baja ringan itu sekitar tahun 2005. Baja ringan itu pertama di sini atau memang dari negara asalnya sudah ada? Sudah ada Pak. Jadi baja ringan dari Australia. Jadi proses desain segala macam itu dari tahun 2005. Jadi sebenarnya tahun ini kami anniversary kurang lebih 50 tahun di Indonesia. Di Indonesia sendiri ya? Udah lumayan lama ya. Oke Mas Basuni, tadi diceritakan sedikit sejarah ya di sana, kemudian masuk ke Indonesia tahun berapa sih? 73. Udah lama sekali. Nah, sebenarnya pada saat awal-awal dulu kan kita tidak mengenal, namanya kan hanya kita mengenal besi biasa gitu. Betul. Ya, yang standar lah gitu kan. Nah, kalau BlueScope ini sebenarnya invention di Indonesia yang pada saat itu memang belum ada yang mengerjakan di apa sih gitu? Di materialnya atau di metodenya atau mungkin teknologi apa gitu? Awal-awal kami sebenarnya lebih ke materialnya Pak. Materialnya ya. Jadi kalau kita tahu baja itu kan cenderung korosif ya. Jadi kita beri lapisan proteksi anti karat. Ya. Yang orang kenal dulu namanya dari galvanize, kemudian galvalum, zingalum yang zingalum. Ya kita kan dulu belajar kimia itu. Belajar kimia segala macam. Kalau FE kan berarti gampang karat gitu ya. Betul. Kemudian ditambahkan something gitu ya. Sehingga kemudian proses oksidasinya menjadi berhenti gitu ya. Iya. Ditambahkan namanya kimianya apa nih kalau ini agak mengulang recall pelajaran kimia.
Iya, jadi komponen Karena sebenarnya banyak orang belum tahu nih, wah taunya besi, kemudian namanya zinkalum atau galvalum kan. betul Nah ini betul. kalau secara komposisinya apa sih yang Jadi ditambahkan? sebenarnya bahannya sama-sama steel, Ya, cuman dilapisi anti karat. Nah, pelapisan itu yang sekarang di Indonesia ya, yang umum itu ada zinc zinc ya, dan zinc aluminium zinc dicampur ya, zinc aluminium. dicampur. Jadi makanya Ada disebut zinc zinc aja, galum zinc gitu. alum. Galum. Jadi ada zinc aja, ada zinc aluminium. Jadi itu awalnya inovasi dari kami. Jadi Ya, bagaimana memproteksi baja ya. supaya lebih Tapi resisten bahan terhadap dasarnya erosi. tetap baja, Tetap tetap baja. FI bahasa. Cuman bajanya berbeda, Pak. Bukan baja yang kita kenal untuk Untuk beton, untuk struktur, beton bukan ya? bukan. Bukan Jadi ya. bajanya mutu tinggi, Oke. hampir 2 kalinya. Dari yang kalau kan nyebutnya kan mild steel lah ya. Iya, kalau Yang lelehnya mungkin 350 betul. itu ya MPa gitu ya. Kita bisa sampai 550. 500. Nah, itu yang menarik karena baja mutu tinggi sebenarnya tidak diajarkan di kurikulum. Jarang kita temui. Ya, saya belajar sipil, betul sipil. Jadi belajarnya mild steel itu aja. Iya, betul. Lelehnya ya 350 apa Betul. 35 gitu nyebutnya. Nah, itu yang kadang kita mesti banyak edukasi terutama ke teman-teman akademisi Akademisi. bagaimana memperilakukan baja high-ten ini, Pak. Karena seringkali saya ketemu karena udah terbiasa dengan mild steel, Ya, mendesain mild steel tapi materialnya high high strength. strength. Nah, itu perilakunya berbeda. Ya, ya. Gitu, Pak. Nah, kalau tadi kan udah ini ya memperkenalkan, karena setahu saya mestinya ini Blue Scoop sebagai apa namanya inisiator awal lah penggunaan baja zinc galum dan sebagainya itu yang anti karat gitu ya. Nah, tentunya setelah perjalanan hampir 50 berapa tadi 50 tahun. 50 tahunan gitu kan. Ada perkembangan atau teknologi yang diintroduce lagi nggak dari sejak awal? Jadi dari sisi lapisan anti karatnya berkembang, nanti ada seri lagi ditambahkan dengan magnesium. Gunanya apa itu magnesium? Itu akan lebih korosif. Pemanfaatannya. Jadi sederhananya gini, Pak. Kalau zinc alum itu dia tahan terhadap kondisi yang basah. Misalkan ketemu Oke. beton gitu ya. Ya, beton basah Zinc ya. alum dia ketemu netral. Oke. Jadi kalau untuk atap makanya menggunakan zinc alum. Galum. Oke. Nah, sekarang kalau kondisinya kadang basah, kadang netral. Itulah di situ magnesium. Magnesium. Itu dari sisi material. Itu Jadi biasanya dipakai untuk aplikasi apa ya kalau basah? Kalau hujan kan relatif asam biasanya. Hujan asam. iya. Udah hujan basah nggak sih? Ada aplikasi di mana dia ketemu beton tapi untuk atap misalnya decking. Oh. Ketika crack gitu ya, Ya, itu kan mengandung asam ya. karena air hujan bocor. Nah, itu akan korosif. Nah, itu dilapisi dengan magnesium, teknologinya akan lebih bagus lagi. Nah, cuman Oh, kalau ketemu beton ya, beton betul. itu memang basah gitu ya. basah. Nah, itu Ya. mulai. Tapi dari sisi material seperti itu, kemudian dari sisi bentukan gelombang, Pak, karena teknologi mesin Ya. sekarang sudah berkembang pesat gitu ya. Jadi kalau dulu kita kenal produk-produk roofing itu kayak gelombang seng biasa Ya, gitu ya. gitu lah ya. Gitu. Sekarang macam-macam, Pak. Ya. Yang minimalis, Ya. yang modern, kemudian yang melengkung. Bahkan sekarang kita mulai inovasi bagaimana memproduksi barangnya. Kalau dulu dikenal produksi hanya di pabrik, sekarang untuk proyek-proyek skala besar, mesinnya kita bawa ke site, Pak. Mesin rollnya aja kan. Betul. Bahan bakunya kan setahu Gulungan. saya nih kan plat lah, terus di roll gitu ya. Betul. Panjangnya mungkin nggak tahu ratusan meter gitu Iya. kan. Nah, sekarang pekerjaannya di rollingnya di site. site. Karena bayangkan saya punya bangunan sepanjang 30 meter contohnya ya. Bagaimana membawa produksi barang jadi sepanjang 30 meter? Wah, nggak mungkin naik kan? apa? Mas, kan tentunya selama perjalanan 50 tahun gitu ya, produknya Blue Scoop, apa yang paling paling fenomenal gitu ya, yang orang wah ini gitu kan, yang mungkin produk kompetitor agak sulit untuk ngejar gitu. Ya. Ada nggak proyek yang spesial gitu? Spesial ya. Selama perjalanan. Di Indonesia. Mungkin kalau Bapak lihat bangunan-bangunan terutama penutup atap yang melengkung. Melengkung ya. Kayak apa AIS BSD, AIS tahu ya. JIS yang atapnya. JIS. Jadi beberapa stadion desainnya memang unik-unik. Ya.
Nah, biasanya kami spesialisasi di bangunan-bangunan seperti itu. Kalau jalan-jalan ke PIM, lihat PIM 3 dari atas, bagaimana sekarang trennya arsitek membentuk sebuah bangunan itu bukan hanya sekedar pelana biasa. Trennya macam-macam. Nah, itu spesialisasi kami itu di bangunan-bangunan seperti itu. Itu apa? Maksudnya harus produk yang spesifik gitu ya, sedemikian rupa kalau tidak menggunakan produk yang spesifik, dikhawatirkan mungkin dalam jangka panjang itu menjadi problem atau mungkin pada saat dikerjakan aja udah nggak bisa. Iya, dari Apa awal kira-kira kerjaan, Pak. Jadi yang menjadi sangat spesial gitu iya. aplikasinya. Jadi pertama dari sisi desain. Ya. Maksudnya kita di Blue Scoop Plaisac itu dibekali dengan software BIM Sejak mulai dari desain. sejak mulai dari desain. Ketika teman-teman arsitek mendesain itu paling bagus berdiskusi dengan kami supaya kita bisa menjustifikasi pakai dikerjakan pakai ini dengan budget segini. Karena jangan sampai teman-teman di arsitek gitu ya ngedesain bagus ternyata budgetnya nggak nutup. Nah, gitu. Dari desain nanti pada saat sudah ada pemenang tendernya gitu ya, kontraktornya, metodenya juga perlu diperhatikan. Gitu. Tadi kan menyebut JIS. Kalau JIS itu kan lengkung juga ya? Lengkung yang atapnya, Pak. Atapnya ya. Yang atas itu ya, yang bisa digeser itu ya? Yang bisa digesernya bukan yang sekelilingnya, Pak. Karena geser itu kalau nggak salah kayak kaca gitu ya? Betul. Oke. Yang sekelilingnya itu ya, yang atap itu ya. Kalau soalnya yang di dindingnya kayaknya tidak menerus itu ya, kayak biasa aja. Kotak-kotak gitu ya. Terus main lampu gitu. Yang atapnya ya? Iya, itu tantangannya tersendiri, Pak. Ya. Bagaimana mengangkut sebuah material yang panjang. Itu berapa meter itu benar? Itu ngerol di lapangan juga pastinya? Iya. Nggak itu mungkin dibawa digotong-gotong dari pabrik, nggak mungkin. Itu sekitar 60 meteran seingat saya. Satu panjang. Dan kita nggak boleh ada sambungan karena probability leakage-nya jadi masalah. Betul. Pastilah gitu ya. Itu satu. Kemudian syaratnya lagi bahannya harus ringan, Pak. Kalau baja kan berat. Nah, the most critical gitu ya ketika masang atap bentang itu apa, Mas? Maksudnya kalau material udah selesai nih gitu kan. Maksudnya udah dipilih dari sisi apapun lah. Udah oke ya. Udah oke. Nah, kan kedua adalah terkait dengan metode installation gitu kan. Barangnya bagus tapi kalau dipasangnya nggak bener ya nggak well function gitu. Apa yang the most critical part-nya? Skill instalasi si ininya sih, Pak. Installernya. Karena untuk di training nggak dari Blue Scoop? Ya. Ada ininya ya. Ada panduannya, SOP-nya. Ada ini. Memang ada kayak mungkin saya nggak tahu nyebutnya akademi atau apa yang kemudian training center lah gitu ya. Betul. Jadi yang menarik itu adalah karena untuk produk-produk tertentu itu butuh peralatan khusus, Pak. Jadi tidak sama ketika bangunannya pelana biasa. Ya. Ada alat tambahan untuk bangunan yang melengkung. Nah, jadi ketika kita memaksa biasa tukang pakai atap biasa gitu ya, yang pelana, kemudian pindah ke bentuk bangunan yang ini, yang khusus, bisa jadi kan setahu saya kalau di rumah kan di-repret aja itu tret gitu ya. Apakah bangunan yang sebesar itu sama? Mestinya enggak lah ya? Enggak. Kan saya enggak tahu masalahnya. Beda, Pak. Bedanya di mana sih? Jadi dia skrunya tidak kelihatan di atap, tidak ada. Jadi benar-benar tidak ada pelubangan. Itu istimewanya bangunan-bangunan yang skalanya besar seperti itu. Ya. Wah, menarik ini rekan sekalian. Jadi saya sampaikan lagi nih Blue Scoop sebagai sebagai leader lah ya, market leader di bidang baja, namanya nyebutnya apa ya, generic namanya itu. Kalau di SNI dibilangnya baja canai dingin, Pak. Baja canai dingin. Kalau bahasa Inggrisnya itu cold foam. Cold foam karena dibentuk pada saat dingin gitu ya, di roll itu ya. Di roll pada saat dingin. Kalau di panas nggak tahu jadi apa gitu. Cold foam gitu ya. Oke. Nah, tentunya kita paham bahwa industri ini akan kemudian berkembang luar biasa. Bahkan rasanya saya tidak pernah menjumpai lagi rumah tanpa tadi jaringan lah gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah tantangan, ini menarik nih. Kita belajar bisnisnya gitu kan. Bagaimana Blue Scoop selama 50 tahun tetap menjadi market leader gitu kan. Tentunya ini bukan perkara mudah pasti gitu. Nah, ininya apa ya? Tipsnya lah gitu ya. Supaya tetap menjadi market leader nih gitu kan. Kan saya juga pengen juga industri saya jadi market leader juga nih gitu kan. Belajar dari Blue Scoop dong gitu. Tipsnya inovasi sih, Pak.
di kami. Bagaimana kami awal dari BRC, kemudian menjadi atap dulu yang di screw, yang kelihatan Bapak itu tadi, membentuk menjadi atap yang tidak kelihatan skrunya. Kemudian menjadi atap yang melengkung. Skrunya gimana? Yang ngumpet gitu ya? Iya, tersembunyi, Pak. Penasaran saya. Nanti kita kan perlu. Biasanya problemnya kalau di skru itu dari bolong dan itu bikin masalah kan? Iya. Rembes bocor akhirnya kemana-mana, akhirnya jadi nggak function gitu ya. Betul. Jadi itu intinya inovasi tadi ya, perjalanan. Kalau dilihat bentukan gelombang itu kayak detak jantung gitu Pak. Ya. Sederhana, mulai komplit, mulai sampai bukan hanya dari sisi bahan tapi dari sisi produksi juga harus inovasi. Inovasi ya. Dan yang menarik yang baja ringan memang sekarang udah jadi hal yang lazim ya. Padahal kami dulu tujuan utamanya sebenarnya bagaimana mereplace kayu, Pak. Tujuan utama kami dulu. Tapi ternyata luar biasa jadi lazim. Cuman tantangannya bagaimana mengedukasi konsumen, memberikan mereka pengetahuan bagaimana mendesain, merancang dan memasang dengan benar baja ringan. Karena kami sering ketemu kasus baja ringan ambruk gitu ya. Iya, saya benar dengar kan? Dapat inilah share dari media sosial. Iya. Tiba-tiba kalau udah hancur itu kan kayak remek gitu ya. Betul. Itu proses perencanaan bisa, proses instalasi bisa. Bahan juga bisa, Pak. Bahan juga bisa kan, ngomong 0,75 1 mili dan sebagainya itu kan juga. Dan pentingnya adalah tadi standar, Pak. Standar. Tapi SNI-nya udah ada dong ya? SNI-nya sudah ada, cuman tadi dia saat ini belum wajib. Oh ya? Belum wajib SNI untuk mendesain tadi ya. Mendesain SNI profil juga belum wajib. Jadi SNI-nya udah ada sebenarnya. Oh gitu ya. Oke. Ini gini ya, kebetulan kalau saya belajar sipil kan kita sering menggunakan software SAP atau apalagi Etap, Start. Ya gitulah kan untuk trust kan bisa ya. Iya. Itu bisa nggak sih? Atau memang harus khusus? Kan ini kan sebenarnya kalau kita belajar ya sudah kita masukin propertiesnya sesuai dengan propertiesnya high strength steel gitu. Beda, Pak. Just enough atau ada bedanya nggak sih? Bapak mesti tahu konsep code form tadi. Ya. Jadi code-nya itu diganti. Kalau biasanya pakai AISC, ya. Pakai SNI baja berat, diganti ke IC untuk baja code form. Tapi ada lah ya, software komersial itu mestinya bisa lah. Banyak, Pak. Cuman yang paling penting selain tadi kan kalau software itu hanya mendesain rangkanya. Rangkanya udah full belum rasionya ya. Sekarang yang masalah adalah koneksinya. Berapa jumlah skru yang dibutuhkan. Itu tergantung tukangnya. Itu yang nggak bisa, Pak. Ternyata butuhnya 4 kasih 2 ya masalah gitu kan. Biasanya kegagalan dari situ awalnya. Ya connection kan kalau kita belajar ini shear-nya berapa, momennya berapa kan kemudian akhirnya jumlah bautnya harus berapa, kekuatan bautnya harus tahu gitu ya kira-kira gitu ya. Nah, di software yang tadi di komersial itu jarang menjelaskan bagaimana menentukan baut. Mereka hanya batangnya saja. Batangnya aja. Nah, kegagalan tadi yang saya jelaskan itu dari jumlah baut, jenis baut juga pengaruh. Jadi memang softwarenya kalau mau lengkap, software khusus dari pabrikan. Karena udah dilakukan pengujian. Bikin, Pak. Dan itu kami adalah salah satu software untuk baja ringan yang memiliki rekomendasi dari Haki. Kalau boleh saya simpulkan kan beberapa servis jadi tidak hanya jualan material doang kan. Betul. Kalau material berarti kan tidak ada backup, tidak ada service engineering ya jadi lemah. Maka policy dari perusahaan adalah bagaimana membackup material ini menjadi lebih firm ya. Dan masyarakat juga merasa nyaman. Oke Mas, jadi gini, tadi diskusi tentang ini ya, dan tentunya karena udah menjadi industri nasional, ini seluruh ini tanya dulu nih, boleh diceritakan nggak sebenarnya proses produksi dari hulu sampai hilir gitu ya? Ya. Kalau di Australia, kami memproduksi dari company kami itu dari proses biji besi sebenarnya Pak, sampai dengan produk jadi. Tapi di Indonesia, kami memulai produksi itu dari pelapisan anti karat. Bahan besinya datang dari Krakatau Steel. Oh, dari Krakatau malah ya? Krakatau Steel, ada beberapa juga vendor lokal juga. Tergantung ketersediaan material. Kami lapisi anti karat. Kemudian kami bawa ke bluescope Lysa, dibentuk gelombang, profil C, profil spandek, segala macam. Jadi semua alurnya itu sebenarnya raw materialnya dalam negeri.
Oh iya dong, kalau KS, kemudian mungkin ada beberapa yang produksi besi kan dari sini. Iya. Dan mereka sudah bisa memproduksi high strength ya mereka ya? Iya, bisa. Nah ini tadi menyangkut proses produksi gitu kan. Kan pemerintah, terutama PUPR gitu ya, Kementerian PU, termasuk yang menggunakan produksi dalam negeri paling tinggi nih levelnya. Iya. Nah kalau Blue Scoop sendiri berapa persen sih? Paling tinggi kami di angka kalau nggak salah ya 52% Wah TKDN. udah lewat 40 berarti udah Rata-rata di atas 42. 42 ya. Terus Tergantung seluruh produknya macam-macam ya? macam-macam semua dihitung, paling rendah 42, paling tinggi 52. Di kami di Blue Scoop ketika membuat produk jati itu dilapisi bersih cleaner. Kalau ditempelin cat lagi nanti melekatnya nggak sempurna. Lepas. Dan itu bisa menggugurkan waranti yang diberikan. Oh kalau kita timpa dengan itu ya? Iya. Itu Jadi jadi prosesnya catnya kan kalau saya kenal kalau aluminium itu kan biasanya pakai powder gitu ya. Saya nggak tahu prosesnya diapain gitu ya, dikasih apa. Nah kalau ini sederhananya ini Pak, di roll cuman platnya masuk, kemudian rollnya yang gerak. Kalau kita kan rollnya yang gerak ya. Ya. Yang gini. Sambil jalan di ini ya. Nah, kalau ini platnya ya. yang gerak. Jadi berarti prosesnya setelah misalnya katakanlah saya mau pesan yang roll apa yang gelombang. Kan proses coatingnya setelah di foam atau masih dalam bentuk flat? Bentuk flat. Ketika ditekuk pecah nggak catnya? Itu yang teknologi mesin yang tadi saya depan cerita. Kalau Bapak keliru memilih mesinnya itu bisa crack. Iya namanya cat kan saya nggak tahu ya. Kalau misalnya dengan radius sekian crack gitu kan. Nah, kalau crack kan berarti udah cacat nih. Udah cacat kan gitu kan nggak boleh kan. Makanya dalam pikiran saya di bending dulu baru dicat aman gitu kan. Nggak gitu Pak. Ya? Iya, di flat dulu baru di bending. Karena itu tadi bendingnya mesti pelan-pelan, jumlah rollnya mesti banyak. Di beberapa mesin kami dari ujung sampai depan itu panjangnya ada yang lebih dari 12 meter, Pak. Oh. Jadi rollnya memang harus pelan-pelan. Gitu ya. Wah, menarik ini harus kita lihat nanti teman-teman kita buat pengetahuan ini ya. Silahkan. Nah ini selanjutnya tadi udah luar biasa, jadi sudah lebih dari 40 karena yang saya paham gitu ya. Ketika itu udah 40 berarti otomatis rasanya tidak boleh ada produk impor ya, semoga konsisten. Kadang-kadang begitulah ya. Iya. Kita celahnya ada aja gitu ya untuk ini. Nah, apa namanya? Ya tadi katakan tadi kan dengan banyaknya persaingan, kemudian tetap selalu menjadi market leader. Nah, buat Blue Scoop sendiri kira-kira apa sih keterampilan atau pengetahuan yang penting ini untuk bisa sukses di industri ini? Pengetahuan terkait apa gitu ya. Kemudian tentunya yang paling penting adalah ini saya paham ya kalau dari ilmu marketing kan menjaga rantai pasok. Ya. Boleh nggak tahu strateginya? Supaya kita juga wah ini luar biasa nih gitu kan. Iya. Jadi konsistensi produk sih Pak. Jadi sepanjang berdirinya perusahaan kami, konsistensi produk yang selalu jadi nomor satu, dan itu selalu muncul di survei-survei yang kita lakukan. Jadi bagaimana kami memproduksi ketika ada komplain, menelusuri ketika ada masalah. Jadi customer merasa apa yang dia ekspektasi itu tercapai, yang dia beli. Jadi even dari sisi kompetisi price kami lebih mahal gitu ya. Tapi dari sisi quality kami akan selalu jaga terus menerus. Gitu ya. Iya. Itu kuncinya Pak. Selain inovasi tadi ya. Ini saya menarik sebenarnya kalau proses ini kan selalu harus diikuti proses edukasi gitu ya. Betul. Karena tanpa edukasi biasanya produk ini yang umurnya pendek. Edukasi artinya banyak nih edukasi baik terkait dengan ya brand awareness, edukasi terkait dengan bagaimana memilih material yang tepat, edukasi melatih para installer ya. Installer gitu kan. Itu secara teknisnya apakah memang secara rutin Blue Scoop mengadakan semacam workshop gitu ya? Iya. Training buat distributor, buat installer, kemudian disertifikasi dan sebagainya. Apakah sejauh itu nggak sih? Iya Pak. Bahkan kami ikut juga berpartisipasi di program praktisi mengajar. Okay. Kemudian itu untuk akademisi. Kami sebut dengan coaching klinik. Jadi kami datang ke universitas, ke perguruan tinggi. Ikut masuk kurikulum di sana. Kemudian juga kami melakukan rutin mungkin hampir
setiap bulan ada 2 kali gitu ya di masing-masing kota ke teman-teman arsitek, teman-teman kontraktor, bahkan teman-teman owner juga diundang. Oh, Bagaimana memilih, ya. mengekspektasi, Ya, budgeting segala macam di kota-kota tertentu kita undang. Kemudian untuk tukang juga kita ada instalasi, bahkan bekerja sama dengan STM-STM di kota-kota tertentu bagaimana memasang baja ringan yang benar, membaca Baca gambar. gambar gitu Nah, ya. seperti itu. Jadi itu pentingnya edukasi Ya, ya. brand awareness itu. Ya, kalau rumah mungkin bentang 3-4 meter mungkin nggak Nggak terlalu terlalu inilah. kritikal gitu ya. Iya, Tapi kalau udah bentang panjang untuk gudang, untuk betul. pabrik tentunya nggak boleh sekedar tukang, pokoknya jaraknya 1,2 nih. Ya. Wah, ini Apalagi untuk nggak boleh bangunan gitu. ini Pak, untuk bangunan publik yang Pabrik ada bahaya. safety. Iya. Nah, itu bahaya. Ya, ya, ya. Jadi pentingnya tukang yang bersertifikat itu sangat penting. Dan biasanya kami trainer-trainer yang sudah kita lakukan ini ya, training itu akan mendapatkan sertifikat dan dia yang boleh memasang produk kami. Nah, ini satu mungkin agak sedikit ini aja apa namanya? Bukan menyimpang sih ya. Salah satu kelemahan kan kita ngomong tadi hal yang baik, tentunya ada berapa titik apa ya namanya barang pasti ada plus minus. Kan sama kan ya, semua pasti gitulah. Kalau plus semua ya hebat sih gitu. Iya, hebat. Nah, salah satu dulu kan seingat saya entah saya pada saat SMA atau kuliah gitu kan, ada sebuah jembatan kebakar gitu ya. Karena ada apa? Truk bensin kebakar Panas ya. api gitu. Saya nanya aja nih, kira-kira kalau baja ringan ya, kalau kayu kebakar ya udahlah. Ya udah selesai. Nah, kalau baja ringan sebenarnya ini bukan masalah kalau kebakar nggak boleh, tapi kan ada sebuah waktu gitu ya, sehingga kemudian ada waktu cukup untuk menyelamatkan. Sama ketika kita mendesain bangunan gempa, nggak boleh hancur, wah itu Ya, jadi bener, nggak jadi- lucu. Tapi namanya desain kapasitas nih. Ya. Nah, kalau baja ringan gimana sih logik mekanikanya? Jadi pada dasarnya metal baja gitu ya akan mengurangi kekuatan Pasti. ketika suhu tertentu. Ya. Kalau baja setahu saya itu mengurangi di angka 600 ke atas itu mulai deformasi. Tapi di beberapa software yang kita miliki kita mengantisipasi itu. Contohnya yang paling gampang bondek, Pak. Ya. Kita bisa menganalisa fire rating untuk struktur plat dengan menggunakan bondek itu berapa jam. Oke. Apakah perlu tulangan tambahan Ya. atau hanya cukup bondek. Bondek saja. Jadi software-software kami yang khusus untuk produk tertentu sudah dilengkapi dengan pengujian dan juga perhitungannya. Ya. Bahkan di Indonesia, walaupun kami udah lakukan pengujian di Australia, Pak, di Indonesia kami lakukan pengujian ulang untuk mendapatkan sertifikat. Oh, ini material ini dengan komposisi seperti ini, fire ratingnya berapa jam? Gitu ya. Ini penting soalnya. Penting. Kan salah satu kelemahan steel structure kan itu kan. Iya. Kalau beton mungkin agak lama kalau beton, tapi kalau begitu udah ketemu baja, mesti kan waktunya lebih pendek ketika dia start to collapse gitu kan. Iya. Tapi waktunya cukup nggak untuk orang itu escape? Betul. Ya setelah collapse ya sudah, namanya kebakaran kan nggak mungkin bisa di ini. Iya. Gitu ya. Itu tadi kelemahan produk kami. Ya. Jadi kami sama satu lagi, Pak, biasanya yang terkait penutup atap itu berisik. Oke. Ketika Ya, hujan jadi, ketika iya, itu jadi mesti ada insulasi khusus Isolasi. yang harus ditambahkan di sistem itu ketika ada objektif tertentu. Kalau terkait dengan panas gitu, Sama, Pak. daya Jadi isolasi. ada insulasi juga, kemudian pemilihan materialnya harus sesuai karena ternyata teknologinya sekarang kita bisa menambahkan pigmen infrared di cat itu supaya sinar UV Mataharinya itu mantul. mantul. Nah, Ya, ya betul ya. Karena saya lihat itu pas terutama daerah yang ya intensitas mataharinya lama ya pada saat durasi. gempa Palu itu kan semua menggunakan baja ringan semua itu. Saya nggak tahu dari mana. Tapi saya pikir, wah ini kan di Palu panas gitu ya. Apa orang bisa tinggal gitu kan dengan konstruksi yang standar gitu ya. Kan tentunya harus ada spesial inilah ya. Betul. Harus Proteksi lah ya. betul. Kalau Harus nggak ada kasihan tambahan. ya. Nggak nyaman, Pak. Ya nggak nyaman. Akhirnya yang saya paham akhirnya hanya ditempati pada saat malam. Mereka siang cenderung di luar saja Betul. karena memang terik Panas. sekali gitu ya. Oke, tapi yang jelas karena ringan tentunya untuk daerah-daerah gempa, karena saya tahu di daerah Padang gitu ya, atau mungkin di daerah mana yang rawan gempa rata-rata memang atapnya atap. Atap. Ya kalau dulu kan kita nyemalnya kalau zaman ini kan seng gitu aja kan. Tapi
pisang begitu 5 tahun udah mulai karat gitu Iya, kan ya. Yang seng gelombang itu yang zaman Zaman terus ini. sekarang masih ada nggak sih gitu? Mungkin udah nggak kenal Tahu Pak, ya. itu gelombang begitu itu diciptakan oleh John Lysak, Pak. Oh gitu ya, gelombang dulu gitu ya. Gitu. Itu tahun sekitar 1880-an. Oh ya, ya, itu kan mengenal. Sekarang kan juga pokoknya dipasang misalnya sekarang kan untuk pagar, untuk Pagar, macam-macam ya, itulah gitu ya. Oke, mungkin yang terakhir Mas, apa namanya, Mas Doni, apa namanya, tadi udah ngomong TKDN gitu, industri nasional kan didorong terus nih supaya bagaimana kemudian, industri konstruksi nasional itu, berkembang. Nah, buat Blue Scoop sendiri sebenarnya ini sebuah peluang atau sebuah ancaman terhadap eksistensi industri Blue Scoop sendiri? Peraturan terkait, pokoknya Oh, harus produksi dalam negeri, kalau enggak akan dibeli oleh ya proyek pemerintah lah gitu. kami 100% mendukung program itu, Pak. Mhm, Kenapa? Pengalaman kami ketika terjadi pandemi, justru proyek kami banyak oh, karena sumber material dari luar itu ditahan. Ada beberapa proyek iya iya, memang yang kesulitan mendapat sourcing dari luar luar, sehingga dia menggunakan dalam negeri. Dan ini kelihatan real ketika terjadi pandemi. oke, Jadi kami sangat mendukung program-program seperti itu karena itu sebagai betul ya. modal kami. Oke, demikian, rekan-rekan konstruksi kita sudah berbincang banyak Terima dengan kasih. Blue Scoop Lisak. Wah, ini lidahnya lidah Lidahnya Jawa ini masih ini ya. ampun ampun. Nah, sebelum ini, Mas Uni, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan khususnya terkait dengan, bagaimana Blue Scoop sudah berdedikasi ya selama 50 tahun di industri Eh, konstruksi gitu kan. Nah, harapannya apa supaya kemudian industri ini terus Berkembang. berkembang dan akhirnya Indonesia bisa bisa lebih kuat gitu Ya, dunia konstruksinya gitu. iya. Kalau harapan kami sih sebenarnya di kolaborasi, Pak. Oke. Jadi bagaimana teman-teman desainer Ya. merencanakan dengan benar, Mhm. bagaimana kami bisa menyediakan bahan yang sesuai yang diinginkan oleh teman-teman Ya. desainer, Mhm. juga bagaimana kami mendeliver produk itu dan menginstalnya sesuai dengan permintaan kontraktor. Jadi kolaborasi sangat penting buat kita bersama. Karena di beberapa pengalaman di beberapa negara asing yang kami temui, Mhm. itu kolaborasi bisa menghasilkan bangunan yang ikonik gitu ya, Ikonik yang ya, menarik dan kualitas tinggi. jadi ikonik dari satu area Betul, tersebut. betul. Kurang lebih seperti itu sih. Siap, makasih. Wah, luar biasa Terima ini. kasih. Oke, rekan sekalian, demikianlah obrolan kami dengan salah satu, bukan salah satu, saya pikir pionir. Kalau salah satu ini banyak nih ya, pionir industri steel cold Form. foam. Nah, kita nyebutnya Bajaringan lah gitu ya. Iya. Yang sudah menginspirasi kita semua bahwa ternyata kita bisa kok gitu ya. Mohon satu pertanyaan lagi nih, di Blue Scoop berapa orang Indonesia, berapa orang asing? Atau orang Kami Indonesia semua? untuk sekarang level sekarang orang Indonesia semua, Pak. Nggak ada orang bulinya, udah hilang? Udah hilang. Tapi kepemilikan mungkin masih ada Ya, kali? kepemilikan masih ada. Jadi pemilikan sekarang dengan Australia dan Jepang. Australia, Jepang, sama Indonesia Sama masih ada nggak sih? nggak ada, Pak. Nggak ada, jadi emang itu Memang itu modal asing ya? PMA ya? PMA. PMA ya? Betul. Jenisnya PMA. Nggak apa, tapi intinya adalah ternyata Indonesia menjadi tempat yang menarik untuk Ah, penanaman modal untuk industri. ya, Kan industrinya di sini yang penting itu. betul dan asingnya juga mempercayakan SDM Seluruh lokal. ke lokal jadi. Betul. Jadi mulai dari top manajemen sampai manajemen itu semuanya udah. lokal. Berapa karyawan sekarang? Kalau di Kurang lebih ya? kurang lebih mungkin hampir 500 kali, Pak. 500 ya? Itu kan hanya untuk pabriknya aja ya? Iya. Tapi kan itu kemudian rantai pasoknya Banyak, wes ada nggak kehitung lah. distributornya, ada Maksudnya gini, installernya. sebuah perusahaan PMA gitu ya, ternyata bisa mengenerate sedemikian banyak tenaga kerja. Betul. Bisa dibayangin kalau misalnya industrinya ditaruh di luar, berapa banyak kan? Kan idenya Iya. itu seperti itu. Iya. Ketika ada investasi masuk, maka kemudian mengenerate begitu banyak kegiatan ekonomi lah kira-kira. Nah, kita harapkan teman-teman yang dari luar kita mengundang Iya, seperti iya. Blue Scoop dong gitu kan. Iya, betul, Pak. Merek dari sana nggak apa-apa, tapi industrinya ditaruh di sini sehingga kemudian apa? Efek ekonominya menjadi Lebih lebih dahsyat. dahsyat gitu. Oke, terima kasih rekan sekalian. Demikian obrolan kami. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan konstruksi. Pengetahuan yang kita dapat terkait dengan Bajaringan dan kita tetap
berharap Blue Scoop terus menjadi pionir Amin. mengembangkan industri di tanah air dan komit tetap menjaga TKDN ditingkatkan terus. Betul, Pak. Mulai berinovasi sehingga tingkat kandungan komponen dalam energinya semakin besar. Terima kasih. Terima kasih. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buku 65 tahun Gapensi untuk Indonesia merupakan kumpulan catatan panjang peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku Direktori Kontraktor, Material dan Peralatan Konstruksi juga sangat dibutuhkan untuk menjadi referensi bagi kontraktor dan stakeholder. Dalam upaya mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategis di Indonesia, oleh karena itu pastikan perusahaan Anda tampil bersama seluruh kontraktor anggota Gapensi dalam buku yang bermanfaat ini yang akan didistribusikan secara luas. Kontraktor Gapensi dan produk dalam negeri Jaya. Selamat dan sukses untuk Gapensi yang akan memasuki usia ke-65 tahun. Semoga Gapensi terus berkarya dan makin berjaya untuk menyokong pembangunan infrastruktur Indonesia yang makin baik dan makin maju. Gapensi makin jaya, jaya selalu Gapensi. Buku 65 tahun Gapensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku Direktur Kontraktor, Material dan Peralatan Konstruksi, Referensi bagi kontraktor dan stakeholder. Jadi bisa menjadi pegangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia. Teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi di dalam penerbitan buku ini. Dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia.